Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Elektronika Indonesia, channel yang membahas tentang seputar teknologi dan tutorial perangkat elektronika. Buat teman-teman yang suka dengan tema-tema tersebut, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar teman-teman semua dapat update terbaru dari channel Elektronika Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang project Internet of Things, yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, definisi, dan juga penerapan di kehidupan sehari-hari, hingga ke compare antara Internet of Things, permintaan yang ada di industri dengan kemampuan yang ada di bidang pendidikan yang ada di video kemarin. Jadi kalau teman-teman belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu videonya ya. Nah, untuk video kali ini kita akan mulai project Internet of Things kita. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu IoT dengan konektivitas jaringan lokal. Jadi kita belum bermain dengan server, hosting, dan lain sebagainya, domain. Kita akan bermain dengan internet lokal dulu. Jadi semua tahap dari dasar tentang project IoT kita akan lalui bersama, oke? Nah, gimana? Sudah siap? Baik, kita mulai projectnya ya. Dengan saya, Pradana Yoga, kita mulai videonya. Project yang akan kita buat kali ini adalah project control on-off untuk lampu rumah dengan website dan juga Android nantinya. Kenapa project ini saya pilih? Karena nanti agar projectnya dapat diterapkan secara langsung di rumah ya. Jadi setelah projectnya selesai, teman-teman bisa pasang langsung di rumah masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk alur projectnya adalah seperti ini. Yang pertama, kita susun dulu skematiknya. Yang kedua, kita susun flowchart-nya. Yang ketiga, kita rangkai komponen hardware atau things-nya. Kita buat things-nya dulu. Yang keempat, baru kita program hardware-nya atau things-nya tadi kita program. Selanjutnya kita akan program untuk websitenya. Walaupun project kita buat ini adalah project yang sederhana, penting bagi kita untuk mengetahui proses product development dari project IoT ini. Nah, mulai dari awal hingga akhir kita harus paham ya, agar kita dapat mendokumentasikan. Nah, ini dokumentasi ini penting setiap perjalanan proyek yang kita kerjakan. Sedikit informasi saja, jadi alur ini selalu diterapkan di industri dalam mengerjakan proyeknya. Jadi tidak serta-merta walaupun sudah profesional gitu ya, langsung terjun ke projectnya tidak. Tentu ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan seperti itu. Jadi kesimpulannya, dalam proses pembelajaran terutama dalam praktek ini, kita mengerjakan projectnya secara terstruktur gitu ya. Jadi tidak loncat langsung terjun ke merangkai projectnya, langsung program hardware-nya dan lain sebagainya. Tidak, kita susun dari awal dulu, dari rancangan desainnya dulu. Baik, tahap pertama kita harus menyusun skematiknya dulu. Nah, sekarang teman-teman buka laptopnya masing-masing, kita buat skematiknya. Silahkan buka browsernya dan kunjungi website ini untuk membuat skematiknya. Nah, ini dia websitenya teman-teman, silahkan dibuka. Lucid Art. Langsung saja diklik, kita akan masuk ke home-nya. Untuk yang teman-teman yang baru, silahkan setup dulu ya. Silahkan login terlebih dahulu untuk websitenya. Karena saya sudah login, jadi saya tidak perlu untuk daftar lagi atau untuk sign up lagi. Silahkan daftar dulu. Oke. Nah, di pertemuan kali ini kita pilih create blank dulu. Kebetulan di Lucid Art ini juga ada beberapa template diagram yang bisa teman-teman langsung pakai gitu ya. Tapi kita di sini tujuannya untuk membuat skematik untuk project kita. Jadi kita pilih blank dulu. Start diagram. Seperti ini ya, nanti akan dibawa ke aplikasinya. Oke, kita sudah masuk ke dalam projectnya. Kita langsung close saja karena kita tidak butuh template-nya, belum memerlukan template-nya. Kalau teman-teman nanti membuat project yang lain dan membutuhkan waktu yang tepat dengan template ini, silahkan dipakai. Gitu ya. Oke, yang pertama untuk project ini kita memakai board ESP32. Jadi kita harus memasukkan board ESP32-nya dulu. Kita masuk ke image panel. Kita ketikkan ESP32 sebagai board microcontroller-nya. Coba yang ini. Oke. Yang ini cukup jelas ya. Pin GND D13, 12 dan lain sebagainya. Ini pin-pinnya cukup jelas. Karena ini terlalu besar, kita crop dulu. Untuk cropnya kita klik kanan, crop image. Ini
ini. Oke. Nah, kalau sudah silahkan di enter, kan enter ya. Oke, selanjutnya kita butuh relay. Setelah itu relay saya pilih upload image karena saya sudah punya image-nya. Nah, ini bisa langsung saya masukkan ke sini. Oke, seperti ini kita kecilkan. Seperti ini kurang lebih ya. Selanjutnya kita butuh lampu. Oke, saya ambil yang ini. Selanjutnya kita cari stop kontak ya. Oke, seperti ini. Kita ambil yang ini saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Ada 4 komponen yang kita butuhkan. Yang pertama ada board microcontroller ESP32. Yang kedua ada relay, boleh 1 channel, 2 channel, dan juga lampu nanti yang akan kita pasang, dan juga stop kontaknya. Stop penerapannya bisa langsung ke listrik rumah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita rangkai. Kita mulai dari SP boardnya dulu dengan relaynya. Oke. Nah, untuk geser seperti ini silakan klik kanan lalu bisa digeser. Ini lebih enak ya daripada yang ini. Seperti itu. Selanjutnya kita ke shape yang ini, shape. Kita pilih yang garis. Seperti ini. Untuk panahnya kita non saja ya. Oke, kita hubungkan. Untuk ini jadi 4 biar lebar, maaf. Ini kita nanti dulu kita luruskan aja. Oke, ini masih untuk layoutnya masih snap ya, masih snap. Kita hilangkan snapnya dulu, kita ke view, kita snap to object, kita uncentang biar tidak snap. Nah, semuanya kita hilangkan. View, snap hilang, grid, snap to grid sudah kita hilangkan, snap to guidance kita juga hilangkan, coba. Oh, masih. Dan juga enable line connection ini juga dihilangkan seperti itu biar nanti dalam kita membuat garisnya atau hubungan antar komponennya lebih mudah karena kita lebih leluasa seperti itu ya. Kalau saya contohkan misalkan enable connection-nya ini diaktifkan, nanti dia akan snap ke objeknya dan susah untuk diatur karena kita akan menghubungkan setiap garis ini ke pin yang ada di boardnya misalkan, atau hubungkan ke bagian yang ada di relaynya seperti itu. Nah, biar mudah kita untuk menghubungkan, silahkan ke view dan checklist enable line connection. Nah, yang itu kita jadi lebih leluasa. Oke, seperti itu teman-teman, kita mulai. Ini saya rotate dulu karena yang akan kita hubungkan adalah bagian sebelah sini. Seperti ini. Kita mulai. Kita hubungkan antara negatif dulu. Pin negatif kita hubungkan ke ground yang ada di board. Untuk lainnya kita pertebal ya, biar nanti kelihatan. Kita pakai 3 saja. Untuk garisnya kita warnai hitam karena ground itu hitam ya. Ini kita copy paste saja dari sini biar cepat. Kita ke bagian ini. Nah, bagian plus kita arahkan ke V-in. Oke, arahkan ke V-in seperti ini. Oke ya. V-in kita beri warna merah karena ini ada tegangannya. Selanjutnya S ini untuk outputnya, untuk perintahnya kita copy pastekan saja dari sini. Sudah. Dari S kita tarik menuju pin 13 biar urut ya, jadi kita nggak terlalu jauh. Oke, seperti ini kita warnai dengan warna hijau misalkan.
untuk membedakan. Nah, seperti ini. Ground ke GND, plus ke PIN, dan S ke D13. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita sambungkan antar lampu dengan relaynya seperti ini. Oke, selanjutnya kita butuh untuk stop kontaknya. Kita taruh sini misalkan, kita ambil garis, kita hilangkan panahnya dari bawah bagian ini ya. Kita tarik ke bawah ke sini, kita pilih untuk ketebalannya jadi 3, warnanya ambil warna hitam. Selanjutnya kita hilangkan lagi, kita ambil 3, kita warnai merah. Ini untuk pegangannya sini. Setelah itu ke sini, kita butuh satu lagi untuk menghubungkan ke stop kontaknya. Oke, satu lagi ke sini. Nah, sip. Jadi kurang lebih seperti ini untuk rangkaiannya. Sederhana sebenarnya ya. Nanti powernya yang dari ESP32 ini ambil dari adaptor, itu aja, adaptor 5 volt. Kurang lebih seperti ini. Oke ya. Silahkan di screenshot atau mungkin bisa diekspor. Ekspor menjadi JPEG misalkan, menjadi gambar. Oke, sudah. Kita pilih maybe later, nanti akan dikasih link downloadnya. Kita download. Generating file, saya complete, dan dia akan download diagramnya. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu untuk skematiknya. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk membuat skematiknya. Kurang lebih seperti ini untuk skematiknya ya. Selanjutnya kita akan membuat flowchart untuk programnya. Oke, kita tidak berganti aplikasi, kita tetap untuk membuat ini. Kita tinggal pilih file, kita pilih new, start with whiteboard ya. Nanti akan dibawa ke aplikasinya. Seperti ini. Setelah itu kita akan mulai dari ini, mulai dari terminator dulu. Kita kasih nama start ya. Selanjutnya ini kita pilih untuk yang ini. Oke, kita masuk ke preparation. Tahap pertama kita inisialisasi dulu relaynya. Selanjutnya ini inisialisasi untuk jaringan WiFi. Yang ketiga kita inisialisasi server lokal ESP32-nya. Setelah itu inisialisasi juga untuk protokolnya ya, protokol HTTP. Kita pakai HTTP saja karena kita pakai server lokalnya yang punyanya ESP32 ya. Setelah itu, setelah kita preparation semuanya, coba kurang estetik ya, mungkin seperti ini, kita ubah ke tengah. Nah, oke, better ya. Oke, kita center. Oh no, kita nggak butuh ini. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita ke proses. Proses simbolnya adalah kotak ya. Simbolnya kotak. Oke, kita proses koneksi ke jaringan WiFi ya. Proses yang pertama yang akan kita kerjakan nanti adalah ini, proses koneksi ke jaringan WiFi antara port ESP32 ke jaringan WiFi-nya. Itu yang akan kita koneksikan. Setelah itu kita akan proses lagi. Setelah terkoneksi, yaitu akan kita aktifkan servernya. Proses pembuatan server ESP32.
Setelah itu kita proses aktivasi atau protokol HTTP-nya itu ya. Oke, setelah itu selanjutnya kita buat output ya, sebuah output. Oke, pakai ini kalau input output. Ini namanya adalah data ya. Oke, ini input output. Kita kasih, karena kita nanti tombolnya akan pakai website, jadi kita namakan tombol virtual ya. Tombol virtual pada website. Oke, kita pilih ini adalah pada website. Oke, tombol virtual kita kasih 2 ya, karena kita punya 2 tombol nanti, yaitu tombol on dan juga tombol off. Tombol on untuk menyalakan, dan tombol kita juga perlu juga ini. Oke, kita ke input output ini. Oke, kita kasih tombol virtual off pada website. Oke, kurang seperti ini. Selanjutnya, setelah tombolnya tampil gitu ya, proses selanjutnya adalah membaca. Kita kasih 1 saja. Ini jadi ke proses, yaitu prosesnya apa? Itu proses membaca tombol virtual ya. Prosesnya kita baca, kita hapus, kita arahkan jadi 1 ke sini. Nah, seperti ini ya, tombol virtual. Setelah proses baca kan ada decision, apakah, pertanyaan ya isinya, tombol on ditekan, kita seperti ini. Selanjutnya, jika jawabannya ya, yang terjadi apa? Jika jawabannya tidak, yang terjadi apa? Oke, di sini kita kasih teks dulu, tidak ya. Kalau on tidak ditekan, berarti yang ditekan adalah apa? Selain on, ya benar sekali, off. Yang ditekan adalah off. Kita tanya lagi, apakah tombol off ditekan? Oke, kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa, seperti ini ya. Oke, nah kalau sudah di off ternyata tidak ada yang ditekan, ini kemana? Saya kasih dulu ya, kita copy paste, kita masukkan ke sini. Kalau tombol on tidak ditekan, maka dia tanya lagi apakah yang ditekan tombol off. Kalau tidak juga, dia akan kembali ke sini, ke proses ini. Nah, dia akan membaca lagi dari sini, maka tombol on ditekan. Kalau tidak ada yang tekan, akan prosesnya akan berulang di sini. Nah, kalau iya, saya copy dulu prosesnya. Ya, gini ya. Apa yang dilakukan kalau tombol on ditekan adalah mengirim data ke protokol ya. Datanya apa nanti? Untuk datanya nanti kita lihat, misalkan 1, kodenya 1 atau yang lainnya. Sama juga kalau tombol off ditekan, ke sini juga ya. Ini copy paste. Nah, ini kita kasih center. Nah, kalau tombol seperti ini. Kalau tombol on ditekan, ya dia akan mengirimkan ke protokol. Kalau tombol off ditekan,
akan mengirimkan nilainya ke protokol seperti itu. Nah, selanjutnya setelah proses dari protokol, dia akan prosesnya adalah membaca kode yang dikirim dari tombol virtual ini ya. Membaca dulu, jadi tombolnya langsung dibaca dulu, apakah 1, apakah 0, seperti itu ya. Selanjutnya baru decision untuk mengasih perintah ke dalam prosesnya. Kita tanya, apakah kodenya bernilai 0? Nih, apakah nilainya bernilai 0? Kita cek kalau iya apa, kalau tidak apa. Seperti ini ya. Kita cek lagi di sini, apakah kodenya bernilai 1? Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Oke, ini ya. Kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Oke, kita kasih satu decision saja karena nilainya nanti adalah cuma 1 dan 0 ya. Itu decision saja. Oke, ini kita kasih, kalau nilainya 0 berarti kita anggap lampunya off ya. Lampunya off kalau nilainya 0. Jadi ini kita kasih input output ini. Nah, prosesnya adalah relay. Karena kita mematikan lampunya dari relay, maka yang kita on off kan adalah relaynya ya, bukan lampunya. Nanti lampunya akan ngikut dari perilaku dari relaynya. Kita relay off gitu. Relay off. Ini kalau nilainya ya. Ini kalau nilainya tidak, berarti lebih dari 0 ya. Kita anggap 0. Jadi ini tidak, berarti kita asumsikan nilainya 1. Jadi yang keluar adalah ini kita hapus saja. Ini tidak, kita ke decision, ke input output ini, berarti relay on seperti ini. Nah, setelah relay off atau relay on kemana? Kita masuk ke sini karena prosesnya sudah selesai kan. Sama juga seperti ini, karena relaynya sudah on maka prosesnya adalah selesai atau done. Oke, seperti ini ya. Kurang lebih nanti flowchartnya seperti ini. Kita mulai dulu, start. Kita inisialisasi relaynya, inisialisasi juga jaringan wifi-nya. Selain itu kita inisialisasi server lokal di SP32. Selanjutnya untuk protokol HTTP-nya. Setelah itu kita mulai masuk ke prosesnya, yaitu yang pertama kita koneksikan dulu ke jaringan wifi. Setelah itu kita proses pembuatan server ESP32-nya. Kita pilih juga, kita proses selanjutnya adalah aktivasi protokol HTTP. Nah, setelah protokolnya HTTP, servernya sudah dibuat, proses untuk aktivasinya sudah dibuat, maka selanjutnya adalah membuat tombol virtual dan membuat tombol virtual on dan off-nya dibuat. Buatnya di mana? Nanti di tampilan websitenya. Setelah itu, setelah tampilan websitenya atau tombolnya terbuat, nanti ada proses membaca tombolnya. Kalau tombolnya sudah berhasil dibaca, perilakunya apa? Tombol on ditekan atau tidak? Kalau iya, nanti kodenya akan dikirimkan ke protokol. Atau tidak, kodenya akan dikirimkan ke protokol. Kalau dua-duanya nggak ditekan, maka prosesnya akan berulang, menunggu tombol on ditekan atau tombol off yang ditekan. Selanjutnya, ketika kode berhasil dikirimkan ke protokol,
akan dibaca. Prosesnya dibaca ya, membaca kode yang dikirimkan dari tombol virtual. Setelah tombolnya ditekan, maka akan dibaca. Apakah kodenya bernilai 0? Jika iya, maka relaynya akan off karena nilainya 0. Karena kalau bukan 0 atau tidak, bisa 1, 2, dan 3, relaynya akan on. Nah, setelah proses ini selesai dijalankan, maka prosesnya selesai. Nah, ini kasih N aja ya, seperti ini, selesai. Nah, oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat flowchart dari program kita atau project kita. Selanjutnya jangan lupa untuk diekspor biar nanti kesimpan ya. Kita ekspor menjadi JPEG saja, gambar. Sudah, kita maybe later ya. Kita langsung download. Cari file. Oke, flowchart sudah terdownload. Ini dia. Baik teman-teman, kalau tadi kita sudah merancang skematiknya, sekarang kita akan merangkai hardware-nya. Di sini ada beberapa hardware. Ini adalah kabel USB nanti untuk memasukkan program ke dalam port ESP-nya. Sedangkan ini adalah port ESP32. Ini ya, port ESP32-nya. Dan kemudian ini adalah expansion board untuk menambah pin pada port ESP32-nya seperti ini. Oke. Kemudian yang ini adalah relay 4 channel. Kita pakai yang 4 channel. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau teman-teman punya yang 1 channel atau 2 channel boleh dipakai. Kita nanti akan gunakan 1 channel saja ya untuk lampunya. Oke, ini untuk relaynya, untuk modul relaynya. Selanjutnya ada kabel jumper. Ini untuk menghubungkan antara ESP32-nya ke relay. Selanjutnya ada fitting lampu ya, dan juga lampunya. Ini nanti akan kita pasang, dan juga ini adalah kabel yang menuju ke listrik rumah. Seperti itu. Baik, kita rangkai mulai dari yang paling mudah dulu ya. Dari lampunya kita pasang. Selanjutnya kita pasangkan ESP32 boardnya dengan expansion board seperti ini. Tinggal kita pasang saja. Oke, sudah terpasang. Jadi cantik ya tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pasang kabel jumpernya. Hitam ini untuk ground. Di sini groundnya kelihatan ya, yang ini. Yang ini kita pasang di sini. Oke. Sini untuk Vin atau 5 voltnya saya pakai kabel jumper yang merah. Kita pasang di sini, ini Vin ini ya. Oke, kita pasang. Sudah. Selanjutnya pin 13, karena kita susunnya kemarin di skematiknya pakai pin 13. Ini saya pakai warna hijau. D13 nya ada di sini, ini D13 kelihatan ya, D13 ini. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini dari ESP. Selanjutnya kabel ini kita hubungkan ke relay modulnya. Ini dia relay modulnya. Pinnya ada di sini. Pinnya ada di sini. Nah ini ya, ini GND, ini untuk channel 1 yang ini. Ditandakan di sini ada D1 yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada VCC atau 5 voltnya. Oke, kita hubungkan kabel hijau ini ke in 1 di sini. Bisa kelihatan ya. Oke. Kelihatan ya. Selanjutnya yang hitam
ini ke GND seperti ini. Selanjutnya ini yang merah VIN kita masukkan ke VCC. Di kurang lebih rangkaian seperti ini. Hubungan antara relay channel, relaynya, dan juga port ESP32-nya. Kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya setelah ESP dan juga relaynya terhubung, kita hubungkan lampunya kepada relaynya. Ini dua ini ya, akan dihubungkan. Kita membutuhkan bantuan obeng untuk menghubungkannya. Kita sambungkan ke yang sini. Ini ya, ke sini ya. Oke, sudah terbuka. Kita pasangkan. Oke, sudah. Yang satunya, yang ini, kita pasangkan ke yang tengah ya. Kita pasang ke yang tengah. Ini sudah terhubung. Kurang lebih sambungannya adalah seperti ini. Saya putar dulu. Oke teman-teman, kurang lebih sambungannya seperti ini antara ESP32, relay, dan juga lampunya. Yang ini kita tancapkan ke arus listrik yang ada di rumah kita. Oke, ini sudah terhubung ke listrik. Selanjutnya, kabel ini akan kita hubungkan ke komputer ya, untuk memasukkan program untuk aplikasi kita, untuk kontrolnya. Oke. Oke. Baik teman-teman, rangkaian kita sudah jadi. Selanjutnya kita akan bertemu di layar komputer lagi ya. Kita akan memprogram ESP32-nya dan juga tampilan websitenya. Oke teman-teman, setelah hardware-nya kita rangkai, selanjutnya kita adalah memprogram ESP32-nya untuk dapat bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Oke, silahkan buka Arduino IDE-nya masing-masing. Kita langsung program saja ya. Untuk di awal silahkan ke Tools, pilih boardnya, pilih ESP32 dan juga ESP32 Dev Module. Selanjutnya untuk boardnya silahkan pilih yang aktif di komputer teman-teman. Untuk tahap pertama, sesuai yang ada di dalam flowchart ya, proses pertama adalah konektivitas ke jaringan WiFi. Oke, kita mulai koneksikan ke jaringan WiFi ya. Kita pakai include. Include wifi.h. Ini untuk library wifi-nya ya. Setelah itu kita ke cons char. Kita pakai bintang SSID sama dengan seperti ini. Selanjutnya kita bikin satu lagi untuk passwordnya. Password
password seperti ini. Nah, silahkan isikan nama WiFi dan juga password WiFi di tempat kalian masing-masing. Setelah itu seperti ini. Oke, ketika sudah diinisialisasi, coba kita koneksikan ke jaringan WiFi. Kita butuh bantuan serial monitor untuk mengecek apakah ESP32 dapat terhubung ke jaringan WiFi. Serial.begin. Ini ya. Kita bikin 11.5.200 seperti ini ya. Oke, kita mulai koneksi WiFi-nya. Kita punya SSID dan juga password seperti ini. Kita cek. Kita pakai well kita cek statusnya ya. wifi.status. Kita cek tidak sama dengan WL, besar semua. Connected, cek. Kalau dia belum bisa terhubung, akan serial.print pakai titik aja ya, titik seperti itu. Oke, selanjutnya kita kasih delay kecil saja 50 milisecond seperti ini. Nah, ketika wifi-nya sudah terhubung, kita kasih peringatan atau notifikasi ya, pemberitahuan di serial monitor, serial print yang LN, serial print wifi tersambung ke, misalkan gini ya, tersambung ke, kita kasih serial.print LN aja, LN SSID, kita kasih namanya. Oke, seperti ini. Coba kita verifikasi apakah ada kesalahan dalam penulisan kodenya. Ternyata ada serial. Oke, kita upload lagi, kita verifikasi lagi. Oke, ternyata tidak ada. Kita langsung upload saja programnya. Oke, sudah berhasil. Kita coba cek di monitor. Ganti titik. Oke, keluar WiFi tersambung ke Teknolab Office. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menyambungkan WiFi-nya. Selanjutnya kita aktifkan servernya. Ini pembuatan server ESP32. Kita kembali ke sini, kita kasih aktifkan servernya ya. WiFi server, kita kasih nama server seperti ini. Kita buka di port 80 karena lokal ya. Oke, setelah itu karena server ini butuh IP untuk dapat kita akses dari klien, misalkan dari browser gitu ya, kita request dulu ke library WiFi nya, serial.print ini ya, print ini kita kasih petunjuk dulu, kita kasih ini IP ESP, kita kasih seperti ini ya, serial print, baru ini adalah lokal IP seperti ini. Lalu ketika sudah IP-nya didapatkan, kita buka servernya, kita mulai servernya, server.begin seperti ini. Coba kita upload. Oke, sudah terupload serial monitor. Oke, WiFi tersambung, IP-nya adalah ini. IP-nya sebenarnya 17 ya. Oke, 17. Selanjutnya, proses yang selanjutnya adalah ini, proses aktivasi protokol HTTP. Oke, kita mulai ke aktivasi protokol HTTP-nya. Nah, karena HTTP itu perlu header, jadi kita buat dulu header dulu, string header. Nah, dibuat dulu, nanti saya jelaskan di ketika penulisan headernya ya. String header sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke bagian
void loop kita buat di sini ya. Kita tulis wifi client. Wifi client kita beri nama client. Wifi client kita kasih nama server. Kita cek available. Server available ya. Kita cek if client serial dot print, kita beri nama new client seperti ini. Oke, selanjutnya kita perlu string untuk cek request client dari server ya. Kita butuh string current client sama dengan seperti ini. Current client. Well, kita perlu cek koneksinya. Connected. Kita cek client connected-nya. Client connect. Kita cek apakah kliennya tersedia. If jika client available, ini client available. Oke, jika kliennya available, kita tangkap request dari kliennya. Kita pakai karakter saja, kita namakan C karena klien ya. Kita cek isinya adalah client.read seperti ini. Client.read. Setelah itu kita masukkan request kliennya, kita tuliskan ke dalam serial biar kita tahu apa request dari kliennya. Serial.read yang isinya adalah C ini ya. Lalu di sini kita headernya kita masukkan atau kita sambungkan ke sini C seperti ini. Ini untuk request kliennya. Nah, setelah itu baru kita cek lagi C-nya, apa isi dari C-nya. C kita bandingkan dengan ini new line. Setelah itu kita cek current line ini kita masukkan ke sini. If current line, kita cek panjangnya, length sama dengan 0. Apakah lengthnya sama dengan 0? Kalau lengthnya 0, baru kita buat headernya. Client.print ln ya. Kita masukkan http set 1.1, kode servernya 200 kalau terhubung, dan oke. Setelah itu kita buat 3 ya. Di sini isinya adalah tipenya content type hashtag adalah teks atau HTML seperti ini, teks atau HTML. Dan selanjutnya di bagian ini adalah kita printkan ketika headernya sudah terbuat, maka connection terus seperti ini. Nah,
print satu lagi ya untuk new line baru. Kita kasih enter di sananya. Client print. Oke, selesai. Ini kurang satu ya. Oke, print client print. Nah, oke teman-teman, setelah kita merangkai hardware-nya dan juga melakukan program terhadap hardware-nya, kita selanjutnya adalah membuat tampilan yang ada di websitenya. Untuk mempersingkat waktu, kita buat tampilan yang sangat sederhana saja. Yang penting fungsinya tercapai ya teman-teman, dapat mengontrol aplikasinya, seperti itu ya. Oke, kita buat. Silakan buka kode program teman-teman, bisa pakai Visual Studio Code atau pakai Sublime atau Atom yang lainnya, terserah, atau Notepad++. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Oke, kita buat dulu tampilannya. Langsung aja kita ketikkan index. Kita pakai HTML ya, biar ringan. Kita pakai HTML. Kita pakai HTML 5 seperti ini. Oke, kita judul programnya adalah control on off, seperti ini ya. Kita namai websitenya adalah control on off. Jangan lupa untuk di save. Yang pertama kita bikin div btn card ya, card. Setelah itu kita kasih dua untuk judulnya. Saya kasih tombol virtual, terlalu besar. Tombol virtual seperti ini. Selanjutnya di bawah ada div lagi, yaitu btn group ya, untuk grupnya. Selanjutnya saya ingin untuk linknya, ini untuk tombolnya. Di dalamnya ada kelas btn gini. Saya ingin buat sebanyak 2 kali. Nah, ini kelas btn namanya adalah on, yang ini on. Nah, untuk membedakan, ini besar semua aja ya, off, dan ini on. Oke, udah selesai. Ini kasih btn on dan ini kasih btn off biar membedakan kelasnya. Kurang lebih tampilannya adalah seperti ini. Ada tombol virtual dan tombol on off nya. Oke, setelah itu kita coba untuk styling ya. Kita coba styling untuk desain website ya. Kita kasih di sini style seperti ini. Kita mulai dari body dulu. Kita mulai dari body. Saya ingin bodinya ambil fontnya, kita rubah dulu. Saya mau fontnya dari Google Font ya. Font Google ini. Font Google kita cari Poppins. Ini ya. Kita cari Poppins. Kita coba kita full screen dulu. Kita get font, kita mau ke get embed code, kita pilih yang bukan semua, kita pilih yang medium saja. Kita pilih medium, kita ambil reguler enggak, kita ambil satu, kita copy ini, kita kopikan ini di project kita ini ya, kita paste di sini. Selanjutnya kita tambahkan link ini, yang ini baris terakhir ini kita akan tambahkan. Selanjutnya kita paste di situ, di sini. Oke, kita save. Ini ya, udah. Kita coba lihat. Oke, jadi tombolnya sudah, jadi fontnya sudah berubah ya. Ini fontnya Poppins, coba kita cek. Oke, bener Poppins ya, fontnya sudah benar Poppins, jadi font Google-nya sudah aktif. Oke, seperti ini. Dari sini kita coba untuk buat dulu di btn card-nya.
kita coba kasih border dulu, border 1 px solid, kita warna hitam dulu seperti ini. Kita nggak mau full, aku nggak mau full, kita kasih width-nya sekitar 80% saja ya, biar pendek. 80%. Kita coba katakan margin auto biar ke tengah. Tagnya juga saya ingin tempatkan di tengah, text align, text align kita kasih center. Oke, semuanya sudah di tengah. Tombol virtual on off nya juga. Setelah itu saya nggak ingin tombol on off nya berjejer ya, saya ingin atas bawah. Kita masuk ke BTN card, setelah itu kita masuk ke BTN group, itu ke sini kita kasih displaynya flag kolomnya, flag direction kita masih ke kolom, jadi biar ke atas bawah seperti ini, on off gitu ya. Hanya kita ke linknya ke A. Oke, saya ingin hilangkan garis bawahnya, text decoration kita dan oke, hilang ya. Saya ingin warnanya jadi oke, untuk warnanya nanti saja, mulai dari on dulu ke tombol on ya. Saya mau lebarnya itu 50 px saja. Terus saya ingin background colornya itu ke background color saya ingin untuk on saya warna hijau ya. Mungkin hijaunya segini. Kita kasih padding, kita kasih 20 px dan 50 px. Kalau segini kita kasih radius ya, border radius kita kasih 8 px. Oke, kurang seperti itu. Untuk warnanya kita coba ke putih, color kita white. Nah, seperti ini. Untuk off nya belum kelihatan ya, karena backgroundnya juga putih. Oke, ini saya akan duplikat untuk yang off. Oke, seperti ini. Untuk warnanya saya ganti ke merah. Oke, mungkin begini. Oke, cukup ini ya. Oke, untuk jaraknya akan saya kasih margin button ya, margin buttonnya di 50 px, coba terlalu 30. Oke, cukup segini ya. Oke, kita tinggal ketengahkan saja di sini. Kita alihkan item center. Oke, sudah tengah ya. Kurang lebih nanti tombolnya seperti ini, ada tombol on dan tombol off. Untuk bordernya coba kita hilangkan. Nah, kurang seperti ini. Untuk tampilan mobile seperti apa, coba kita cek. Nah, cukup bagus ya. Ini untuk tampilan mobilenya. Oke, selanjutnya ini untuk tampilan mobilenya. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya program website ini harus kita upload atau harus kita kirim ke program dari hardware ESP-nya, biar nanti ketika server ESP-nya diakses, itu nanti yang tampil adalah website ini. Seperti itu ya. Kita save dulu, kita simpan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah ini kita masukkan program website kita. Oke, silahkan dikontrol semua, copy, lalu dipastekan di bawahnya sini. Silahkan dipastekan di bawahnya sini. Oke, ini kan masih berantakan ya, silahkan dirapikan dulu. Dirapikan sampai di sini ya. Coba kita tap. Sekali lagi tap, oke. Jangan lupa untuk memberikan crayon print.
client print. Karena dalam ESP ini tidak bisa membaca teks HTML dan posisi atau penyajian dari HTML ini digunakan untuk sisi kliennya. Maka jangan lupa untuk diberikan pada klien dengan cara ketik 2 kali, isinya adalah semuanya ini. Seperti ini, kita paste. Nah, enternya dihilangkan ya. Jadi usahakan dalam satu baris seperti ini. Untuk petik 2 yang ada di dalam kurung, yang di dalamnya petik 2 lagi, ini dirubah menjadi petik 1. Semuanya seperti itu. Oke ya, silahkan dirapikan sendiri. Untuk mempercepat durasi, saya akan mempercepat videonya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tatanan dari websitenya. Selanjutnya, karena prosesnya hanya kita ulang 1 kali, di bagian sini kita hapus headernya ya. Kita kembalikan headernya menjadi 0 lagi. Seperti ini. Lalu kita close, playnya kita berhentikan, stop. Seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita beri keterangan serial print. Kita kasih ini ya. Disconnected seperti ini. Ini untuk tampilan websitenya ya, untuk tampilan websitenya. Coba kita upload dan kita coba akses. Masih ada yang salah. String on the name length. Oh ini maaf, length seperti ini ya, length. Kita review lagi. Oh kurang di bagian ini, ada yang kurang ya. Coba di sini kita kasih. Oke, sudah tidak ada. Coba kita upload. Nah, untuk menunggu itu saya akan buat tab baru ya. Ini sudah, kita cek serial monitor sudah aktif, kita akses kembali ya. Kita akses kembali, sudah tampil. Nah seperti ini, kita sudah berhasil menampilkan tombol virtualnya. Sekarang kita akan membuat proses membaca tombol virtualnya. Kalau tadi di bagian websitenya, di bagian yang paling akhir di body, ini adalah href-nya, ini masih kosong, silahkan diisi. Kita isi. Untuk on-nya kita kasih keterangan on, sedangkan untuk off-nya kita kasih keterangan off. Seperti ini. Coba kita upload, kita upload lagi. Untuk on kita href-nya setting ke on, yang off href-nya kita setting ke off. Nah grafis ini masih menunggu. Oke, sudah, kita serial print. Oke, sudah terhubung ya. Coba kita reload. Oke. Nah, lihat di sini teman-teman, di bagian pojok sini itu adalah indikator untuk menyalakan lampunya nanti. Kalau on ada on, kalau off jadi off. Oke. Sekarang kita inisialisasi relaynya. Di bagian sini kita sudah proses bacanya. Ketika nanti ini diklik, mana ya? Ketika ini nanti diklik, dia akan mengirimkan ke server protokol HTTP-nya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini relay on dan relay off-nya. Karena kalau kita ditekan sudah mengirimkan ke protokol HTTP dan sudah mulai dibaca. Gitu ya, karena ada ini. Karena ada di bagian sini. Ini client read ini sudah dibaca ya teman-teman prosesnya. Jadi kita langsung loncat ke bagian yang ini, relay off dan relay on-nya. Oke, sebelum itu kita inisialisasi dulu relaynya. Kita pakai const integer. Kita beri nama relay. Yang ada di pin berapa kemarin? Yang ada di pin 13 ya. Ada di pin 13. Kita kasih 13. Selanjutnya kita setup di bagian sini, kita buat ya.
kita buat pin modenya, dan relay ini jadi output gini. Nah, itu kita kasih mode default ya, ketika nyala belum dikontrol itu defaultnya apa, digital red, kita kasih relay, dan di sininya saya ingin untuk mati, kita kasih high karena relay yang saya gunakan itu aktif low seperti itu. Jadi high adalah non-aktif. Ya, sudah kita inisialisasi, sudah kita buat modenya dan kondisi defaultnya. Sekarang kita tangkap ya, kita taruh di sini untuk programnya. Oke, if kita cek header dot index ya, index of isinya get /on. Jika indeksnya itu getnya on, get on gitu ya, dan kita cek lebih dari 0 kodenya, 0 ini 200 ini kodenya, maka yang terjadi adalah serial.print. Kita tangkap dulu berhasil menjadi on apa tidak. File tombol value tombol sama dengan on kalau ini terjadi ya, sama dengan on. Else if, kalau bukan if, header index of isinya get /off, kecil semua ya, get off kita bandingkan lebih besar sama dengan 0, kita berhasil. Kita cek, kita kasih indikator serial.print value tombol off seperti ini. Oke, coba kita verifikasi. Oke, tidak ada kesalahan ya, langsung kita upload saja. Oke, sudah 100%, IP-nya tetap ya, jadi ini tinggal kita reload. Coba kita pencet, ini tombol on sudah masuk ya. Coba kita off-nya. Oke, sudah masuk. Jadi tombol on dan off-nya sudah terbaca karena ini get ini adalah baca dari URL ya, dan isinya adalah on dan off. Ketika on dia tampilkan on, ketika off dia tampilkan off. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan program untuk relaynya, perintah untuk relaynya, dia on atau off. Digital red yang isinya adalah relay, di sini low untuk aktif. Kita copy saja ke sini, relay di sini high. Kita upload ya untuk perintahnya. Oke, kita akses. Oke, sudah. Kita tombol on. Oke, bunyi ya, kedengaran relaynya. Itu untuk off, dan on untuk nyala, off untuk mati. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk program untuk hardware-nya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di tahap akhir project kita. Program sudah berhasil kita buat, rangkaian sudah berhasil kita buat, dan juga programnya sudah kita buat. Tampilan websitenya jadinya seperti ini, ada tombol on dan juga tombol off. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya coba kita operasikan tombol on ini, off dan off ini. Coba kita operasikan tombol on dan off ini, apakah sudah bekerja. Oke, coba saya klik untuk tombol on. Ya, sudah bekerja ya. Sudah nyala untuk lampunya. Coba saya tekan tombol off. Oke, tombol off juga sudah bekerja. Jadi tombolnya ini sudah bekerja.
Dan ini rangkaiannya bisa langsung diterapkan di rumah teman-teman semua ya. Oke, kita coba sekali lagi. Berhasil. Kita coba sekali lagi. Ya, ini untuk tampilan websitenya. Coba kalau kita pada tampilan mobile atau di Android ya, di browser Android, silahkan buka Google Chrome atau browser yang lain di HP teman-teman, lalu masukkan IP-nya. Lalu masukkan IP-nya juga ya. Coba kita on. Oke, berhasil. Kita off, juga berhasil. Seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti proses project ini dari awal hingga akhir sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat yang berhasil membuat projectnya mulai dari awal hingga akhir ini ya. Jika teman-teman tertarik, silahkan untuk memasang rangkaian ini di dalam rumah teman-teman atau di mana, terserah teman-teman, agar nanti tidak hanya satu project selesai dan tidak ada implementasinya. Jadi ini bisa diterapkan di rumah masing-masing ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye bye.